Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian, khususnya peserta didik baru di SMK Negeri 1 Natar, Lampung Selatan. Anda di sini sedang melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS secara daring. Karena kondisi kita di negara kita masih rentan dengan wabah dalam hal penyebaran virus COVID-19, sehingga acara MPLS ini kita laksanakan secara daring. Tentunya pelaksanaan MPLS walaupun secara daring tidak mengurangi daripada nilai pelaksanaan daripada pengenalan lingkungan sekolah ini. Sebelum kita melanjutkan tentang materi yang akan Bapak sampaikan, tentunya Bapak akan memperkenalkan diri dulu kepada kalian semua, khususnya peserta didik baru di SMK Negeri 1 Natar. Nama Bapak adalah Hendri Kurniawan, SPD. Bapak adalah sebagai guru yang mengajar khususnya di Teknik Elektronika Industri, dan Bapak juga diamanahkan sebagai Ketua Program Keahlian di jurusan Teknik Elektronika Industri. Dan kalau kalian ingin kontak Bapak, bisa juga melalui email, yaitu hendrikurniawanlampung@gmail.com. Dan di dalam media sosial juga Bapak ada. Kalau Anda punya Instagram, bisa mengikuti follow daripada Instagram Bapak, yaitu Hendri Kurniawan 15. Dan Bapak juga ada aktivitas lainnya selain mengajar. Bapak juga memiliki blog dan YouTube. Untuk blog, silakan saja kunjungi di www.elektronikahendri.com. Di situ tentang materi-materi elektronika khususnya ya. Karena Bapak mengajar elektronika, di situ dijelaskan tentang materi-materi elektronika. Bapak juga memperkenalkan sedikit, ada channel YouTube, yaitu tentang Hendri Kurniawan. Di sini, yang channel ini adalah fokus ke elektronika. Terus ada lagi elektronika Hendri. Di sini fokus ke elektronika juga dan Arduino, tentang microcontroller. Dan juga Bapak ada channel berikutnya adalah HRP Official. Ini channel gaduh-gaduh, semua bisa Bapak upload di sini. Jadi yang tidak bisa diupload ke channel yang dua tadi, Bapak upload di HRP Official. Nah, itu pengenalan singkat tentang Bapak. Dan Bapak berdomisili di Bandar Lampung. Silakan kalau Anda sempat ke Bandar Lampung, bisa mampir ke rumah Bapak. Oke, baik, sekarang kita masuk ke materi kita, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja, yang disingkat dengan K3. Mengapa kita harus tahu ya dengan K3? Ya, karena manusia memang butuh suatu keselamatan dan suatu kesehatan. Jadi itu merupakan suatu kebutuhan manusia. Bagaimana dengan siswa SMK? Apakah butuh dengan K3? Ya, sangat butuh. Karena SMK merupakan sekolah vokasi yang berkaitan dengan keterampilan atau skill. Maka pelaksanaan K3 merupakan suatu kewajiban bagi semua siswa dan juga peserta didik yang melaksanakan pembelajaran di SMK. Dan nanti juga jika siswa SMK sudah lulus dan menjadi pekerja di perusahaan atau industri, maka siswa SMK harus punya nilai lebih dari jurusan lainnya atau lulusan lainnya, karena memang siswa SMK lebih dahulu belajar tentang K3. Nah, bagaimana dengan tujuan K3? Jadi tujuannya adalah melindungi dan menjamin keselamatan serta kesehatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Terus menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Dan terakhir adalah meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Nah, sebenarnya K3 ini ada undang-undangnya yang mengatur, yang menaungi daripada pelaksanaan K3, yaitu di Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, dan tepatnya di pasal 86. Jadi di pasal 86 itu dinyatakan setiap pekerja punya hak memperoleh perlindungan, keselamatan, dan kesehatan kerja. Nah, kita lihat aktivitas bengkel seperti teknik elektronika ini. Ini penuh dengan peralatan-peralatan listrik, peralatan-peralatan bengkel, dan ada harus penanganan K3 yang bisa dilakukan di dalam kegiatan bengkel ini. Ini juga apalagi seperti ini menggunakan peralatan tangan, menggunakan bor, ya. Jadi dia pun harus menggunakan atau melaksanakan K3 dengan baik. Nah, apalagi untuk yang TKJ yang mungkin akan naik ya, tiang tower antena, dan itu betul-betul harus melaksanakan K3 dengan baik.
Seperti juga di teknik kendaraan ringan, otomotif, wajib ini melaksanakan K3. Multimedia, walaupun multimedia mungkin berkecimpung dengan kamera dan hal-hal lainnya yang tidak terlalu riskan, tapi tetap prosedur K3 harus dilaksanakan. Begitu juga dengan jurusan akuntansi. Walaupun akuntansi mungkin lebih banyak menghitung, tapi ketika dia menggunakan komputer dalam jangka waktu yang lama, asik menggunakan komputer, itu juga ada suatu pelaksanaan suatu K3 yang bisa dilakukan supaya menghindari daripada cedera pada saat menggunakan komputer dalam waktu yang lama. Nah, dalam kegiatan seperti pramuka, itu ekstrakurikuler juga. Nah, ini rawan juga dengan suatu kecelakaan. Dan ini pun harus melaksanakan K3 juga. Nah, apa jadinya kalau seperti ini? Ya. Nah, ini yang harus kita hindari. Jangan sampai kejadian kecelakaan kerja ini bisa terjadi pada saat Anda di bengkel. Nah, Anda tahu kalau di SMP mungkin Anda tidak mengenal bengkel, tetapi ketika Anda masuk SMK, Anda akan mengenal bengkel, dan di situ penuh dengan peralatan-peralatan yang harus Anda lakukan secara betul-betul melaksanakan K3 sesuai dengan SOP atau standar operasional prosedur yang sudah ditetapkan. Kita lihat apa yang terjadi kalau jari tangan ini di depan, ya, gergaji mesin, salah dalam penanganan, penggunaan alat, ini akan mencelakainya. Tentunya kita tidak ingin seperti ini kan? Gara-gara kecelakaan kerja, kita harus dirawat di rumah sakit dan harus diperban seperti ini. Ya, tentunya kita tidak ingin ya terjadi hal seperti ini. Nah, kita ingin kita seperti ini, selalu sehat, ya, semangat dalam bekerja dan selalu mempunyai etos kerja, baik bekerja juga maupun nanti di dalam belajar. Kecelakaan kerja kita masih tinggi, ya, masih tinggi sekali. Bahkan kita belum bisa melaksanakan zero accident. Kalau bisa kan negara itu 0 kecelakaan kerjanya. Tapi tetap, yaitu yang terakhir ini tahun 2020, di triwulan 2 ini tercatat sekitar 3.174 kasus. Nah, ini artinya kasus kecelakaan kerja masih ribuan, dan ini tiap tahun akan diturunkan karena memang ini agak lumayan, karena pada triwulan sebelumnya 2019 itu angka kerjanya 7.829, artinya ada penurunan tingkat kecelakaan kerja. Kenapa terjadi kecelakaan kerja? Sebenarnya ada dua hal, yaitu perilaku yang tidak aman dan dua, kondisi lingkungan yang tidak aman. Seperti apa perilaku yang tidak aman? Misalnya nih, mengoperasikan peralatan tanpa menerima pelatihan yang tepat. Jadi anak-anakku sekalian, ketika Anda masuk ke bengkel, ya, terutama yang punya teknik mesin, ya, Anda jangan melakukan sesuatu tanpa Anda dilatih dulu oleh guru. Jangan coba-coba. Ya. Yang kedua, memakai peralatan atau alat ya dengan cara yang salah, tidak sesuai penggunaan. Setiap alat itu sudah ada cara penggunaannya. Itu akan diajarkan. Nah, jangan Anda sudah diajarkan, tetapi Anda ingin dengan cara Anda sendiri. Nah, itu tidak boleh. Tidak menggunakan alat keamanan seperti helm, sarung tangan, kacamata, dan lain-lain. Dan ini wajib. Begitu juga pada saat tidak konsentrasi, bersenda gurau, tergesa-gesa, stres, kelelahan, itu juga semua merupakan suatu akibat daripada kecelakaan kerja karena perilaku yang tidak aman. Nah, sekarang ada juga yang menyebabkan kecelakaan kerja, yaitu kondisi lingkungan yang tidak aman, seperti tidak ada standar operasional prosedur. Jadi SOP itu sudah wajib, makanya harusnya di dalam ketika Anda praktek, baik di bengkel atau di perusahaan suatu saat nanti, itu sudah ada SOP-nya yang mengatur bagaimana Anda melaksanakan langkah-langkah kerja yang dilakukan. Di situ akan disisipkan juga dengan K3. Yang kedua adalah sistem penerangan yang tidak memadai. Jadi tidak boleh kalau dibuat bengkel itu cahayanya remang-remang. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Jadi pencahayaan di bengkel dan tempat kerja itu harus betul-betul terang. Dan standar K3 itu banyak sekali, ya, peralatan dan ruang itu harus memenuhi standarnya. Terus yang keempat adalah program K3 yang sudah dituliskan, yang sudah diberikan aturannya dan sebagainya, itu tidak dilaksanakan. Nah, ini juga yang menyebabkan terjadinya suatu kecelakaan kerja.
Nah, sekarang kita lihat bagaimana sih simbol-simbol K3. Sebenarnya mata pelajaran K3 ini Anda akan temui pada mata pelajaran kejuruan di masing-masing ya. Tetapi di sini kita akan bahas secara umum, nanti secara detail disesuaikan dengan pelaksanaan kerja praktik yang ada di bengkel. Simbol K3 misalnya tanda larangan, ini biasanya ada bulatan dan diberi garis miring seperti ini ya. Anda bisa lihat dilarang merokok, dilarang mengoperasikan, dilarang menggunakan HP, ini sudah ada di sini. Terus untuk tanda kewajiban ini biasanya biru, artinya Anda wajib menggunakan misalnya sarung tangan, helm, atau sepatu kerja. Ini sudah dituliskan dan ada gambarnya. Terus ada lagi peringatan, nah ini harus danger, ini peringatan, misalnya ada bahaya tegangan listrik, radioaktif ya, seperti nuklir dan sebagainya, itu kan punya radioaktif, itu betul-betul ada peringatannya karena ada suatu SOP khusus di dalam penanganan seperti itu. Seperti awas bahaya ada racunnya, jadi ada peringatan. Nah, ini Anda harus paham kalau ada segitiga yang berwarna kuning. Terus ada lagi yang segi empat berwarna hijau, ini merupakan sarana tanggap darurat. Nah, seperti apa? Ini ada tempat evakuasi. Jadi Anda harus turuti. Kalau memang evakuasi ke arah sana, Anda harus ikuti. Terus ada rumah sakit atau klinik kesehatan seperti ini, dan ada tempat berkumpul dalam evakuasi darurat. Ini biasanya di gedung-gedung ya, di mall dan sebagainya, itu biasanya ada tempat berkumpul seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kebakaran. Nah, simbol K3 lainnya seperti tanda pemadam api. Ini biasanya segi empat berwarna merah. Lambang tabung kebakaran ya, selang hidran, keran hidran. Nah, ini seperti ini. Nah, sekarang kita lihat alat pemadam kebakaran. Ini kita sudah ada di bengkel-bengkel. Silahkan nanti Anda perhatikan di bengkel kita biasanya sudah dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran. Itu bagian-bagiannya bisa dilihat pada gambar ini. Mulai dari tuas, corong penyemprot, selang, dan sebagainya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara menggunakan tabung pemadam kebakaran. Anda sebenarnya cukup menarik penguncinya. Setelah itu Anda bisa tekan, arahkan, dan sambil ditekan dan diremas terhadap tabung tersebut, kunci tadi tersebut, lalu Anda semprotkan. Usahakan Anda tidak melawan arah angin dalam menyemprot kebakaran. Nah, itu cara penggunanya. Berikutnya, ada peralatan di bengkel, itu umumnya kadang-kadang dilengkapi dengan alat namanya stop emergency. Nah, ini Anda harus paham kapan harus digunakan. Jadi pada saat terjadi suatu hal yang tidak inginkan, misalnya tangan ada yang terjepit, atau ada yang tersangkut, benda yang mengganggu dan sebagainya, karena alat terus bekerja, maka kita harus segera mematikan supaya tidak terjadi kecelakaan yang lebih parah lagi, yang lebih fatal. Maka kita bisa menekan tombol stop emergency ini yang berwarna merah. Seperti apa bahaya listrik? Tentunya tidak seperti ini. Ya, kalau ini hanya cukup didongeng-dongeng saja. Anda bisa melihat orang yang tersengat adalah rambutnya berdiri, mukanya hitam, ya mungkin hanya ada di film kartun atau di sinetron. Tapi kenyataannya, ketika Anda terkena bahaya listrik itu jauh lebih berbahaya seperti ini. Yang lebih sederhana atau yang lebih ringan adalah luka bakar. Tetapi yang lebih fatal adalah kematian. Jadi sangat harus betul-betul hati-hati dalam penanganan dalam penggunaan peralatan listrik. Kita lihat juga di sini ada tabel. Tegangan di rumah kita, contohkan 220 volt, itu maksimum yang boleh kontak langsung itu hanya 0,05 detik. Kalau di atas itu artinya bisa berbahaya. Yang berbahaya yang ringan mungkin hanya luka, tetapi yang paling fatal adalah bisa kematian kalau digunakan atau tersentuh dalam jangka waktu yang lama. Nih, bahaya listrik Anda bisa lihat ya, penggunaan steker yang overload, yang berlebih, misalnya ada sambungan kabel yang terkelupas tapi tidak diisolasi, menggunakan instalasi kabel yang asal-asalan, itu jangan sampai terjadi ya. Jadi ini merupakan hal-hal yang salah di dalam penggunaan peralatan listrik. Nah, ini ketika Anda bekerja di bawah tegangan menengah atau tegangan tinggi, Anda biasanya punya tiang yang dari logam. Ini biasanya kalau masang-masang ini nih, tarup ya, ada tiang-tiang logamnya, itu bahaya kalau bisa terkena listrik yang tanpa pembungkus kabelnya. Itu sangat tinggi tegangannya menengah bisa ribuan volt, dan ini sangat mematikan. Nah, pada saat
bahaya listrik ini juga, Anda bisa kemungkinan kena setrum. Nah, kenapa bisa kena setrum? Sebenarnya karena kontak Anda di dalam penggunaan peralatan listrik, Anda tidak menggunakan alas kaki yang kering atau tangan Anda dalam kondisi basah, itu mengakibatkan Anda bisa kena setrum. Nah, apa yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan dengan segera adalah Anda mematikan MCB-nya. Kalau memang MCB-nya cepat dijangkau, ya, langsung segera diturunkan MCB-nya. Itulah yang paling aman ketika ini. Kenapa? Kalau Anda mencoba memegang, Anda coba menariknya, Anda pun bisa kena resiko kesetrum. Jadi harus hati-hati. Tidak boleh sembarangan ketika orang kesetrum. Yang paling aman ketika itu adalah segera cari sumber listriknya, matikan segera. Baru Anda selamatkan. Ya, tapi kalau memang tidak memungkinkan, Anda boleh menggunakan dengan peralatan-peralatan yang kering yang tidak logam untuk bisa melepaskan korban yang sedang mengalami kesetrum ini. Nah, ini K3 elektronika, ini harus kita lakukan seperti ini, ya. Anda bisa baca, mulai dari peletakan solder, memakai masker, dan sebagainya. Untuk K3 TKJ, kalau Anda misalnya naik tower, antena, itu harus menggunakan safety belt. Jangan sampai mungkin Anda lelah atau apa sehingga terjatuh, maka dengan ada safety belt, Anda bisa lebih aman dan bisa menggunakan sepatu dan helm sebagai pengaman. Ini untuk TKJ dan listrik. Bagaimana dengan otomotif? Ya, tentu otomotif itu wajib menggunakan sepatu kerja juga. Terus misalnya Anda bekerja juga menggunakan fender cover, itu supaya motor kendaraannya tidak kotor juga. Dan ketika menggunakan kunci supaya tidak slack dan Anda tidak cedera, maka kunci itu selalu bersih. Dan nanti akan dijelaskan secara detail ketika Anda sudah di bengkel di otomotif. Nah, begitu juga Anda harus menggunakan baju praktik dan tentunya tidak boleh merokok pada saat Anda praktik di dalam bengkel. Walaupun bukan hanya di bengkel, ketika di sekolah, di lingkungan sekolah, Anda tidak boleh merokok. Nah, ketika Anda ngelas, jadi harus hati-hati, jangan sampai Anda ceroboh, misalnya dengan menggunakan kacamata ala kadarnya, bahkan dengan menggunakan kertas koran sebagai penutup. Ini sangat-sangat berbahaya ketika Anda mengelas dan Anda ceroboh di dalam ini. Ya, jadi tidak boleh dilakukan. Nah, ini biasanya untuk jurusan komputer atau akuntansi yang sering beraktivitas di depan komputer sampai berjam-jam. Nah, ini sampai berjam-jam beraktivitas di depan komputer. Ini harus ada trik-triknya juga. Kenapa? Karena mengurangi cedera ringan yang bisa terjadi. Misalnya nih, Anda menggunakan keyboard. Keyboard saja posisinya harus right, yang benar. Tidak boleh salah. Kenapa? Ini dalam waktu pemakaian yang lama, itu akan memberikan cedera, akan membuat jari-jari Anda akan sakit kalau Anda salah di dalam penggunaannya. Begitu juga ketika Anda menggunakan mouse, ya seperti ini. Ada yang salah dan ada yang benar. Nah, posisi juga seperti ini. Bagaimana cara meletakkan posisi Anda duduk dengan posisi mouse itu lebih rileks, ya. Jadi tidak terlalu jauh sehingga Anda ketika menggerakkan mouse itu lebih elastis ya menggerakkannya, sehingga Anda lebih bagus dan tidak akan terjadi cedera dalam pemakaian waktu yang lama pada saat Anda di depan komputer. Oke, jadi itu sebenarnya singkat tentang K3. Nanti Anda akan diajari secara detail K3 itu di dalam job sheet ketika Anda di bengkel, ya. Anda akan diberikan secara rinci seperti apa prosedur-prosedur K3 yang harus Anda lakukan. Baik anak-anakku sekalian, kita masih masa pandemi dan K3 di dalam masa pandemi tentunya kita harus melaksanakan protokol kesehatan, ya. Jadi wajib Anda lakukan 3M, yaitu dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Nah, ini yang harus Anda lakukan. Itu saja mungkin penjelasan singkat tentang materi K3. Dan tentunya kalau ada pertanyaan, bisa Anda tanya langsung. Dan bisa juga menghubungi Bapak, baik melalui email ataupun melalui nomor WA dan sebagainya. Jadi bisa Anda hubungi Bapak. Dan tentunya Bapak mendoakan semoga Anda selalu sukses dan semoga juga kita selalu sehat walafiat dan terhindar dari segala penyakit dan kita selalu semangat dan tentunya Anda yang sudah bergabung dengan SMK menjadikan SMK bisa.
kita menggunakan masker. Dan sampai jumpa nanti di SMK Negeri 1 Natar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.